tempat untuk embarkasi haji di Indonesia seperti apa? Prinsipnya dari pemerintah, Kementerian Agama sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk tata cara pemberangkatan kita yang ada berbeda dibanding pemberangkatan masa-masa lalu. Pertama yang agak rumit itu membuat kita satu pembatasan usia. Karena problemnya di jamaah itu ingin berangkat bersama-sama suami dan istri itu, pada akhirnya harus membuat pilihan berangkat atau membatalkan semua. Kalau membatalkan semua tentu akan menjadikan kuotanya berkurang. Cara mengisinya bagaimana? Itu akan menjadi perebutan di setiap daerah. Apakah itu nanti akan menjadi hak kuotanya per kabupaten atau kembali ke kota provinsi. Tentu pemerintah sudah membuat keputusan, tapi nanti perdebatannya, diskusinya tidak berhenti sehingga orang akan bertanya, dan bahkan saya meyakini antara Kakan Kemenak saja nanti masih butuh penjelasan tentang itu. Saran DPR sendiri Ini tidak bisa saran, ini ketegasan saja, ketegasan dan informasi yang valid ke daerah. Tidak ada ruang untuk untuk dilakukan nego tentang itu. Kalau dibuka nego tentang itu nanti ambiar semua ke siapa yang akan kita berangkatkan. Jadi DPR menyarankan ketegasan saja, sudah putuskan aja, tidak ada tawar-menawar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita akan berkurang, setiap embarkasi itu akan berkurang kloternya. Memadukan itu nanti tentu harus ada koordinasi yang baik, koordinasi di antara baik kemungkinan nanti akan ada pengumpulan dari satu embarkasi dengan embarkasi yang lain, nilai jamaahnya tidak cukup untuk satu kloter. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Kemudian ketentuan PCR itu seperti apa? Ya, kita bagaimana melakukan itu di pemberangkatan dan bagaimana pula melakukan itu di pemulangan. Itu perlu kita ingatkan. Yang periode lalu atau masa-masa lalu pemerintah sudah berhasil kita dorong untuk meyakinkan pemerintah Saudi. Kita punya jalur khusus yang pemisahan itu dilakukan di Indonesia. Jadi ada jalur yang membuat jamaah kita itu tidak lagi diperiksa misalnya di embarkasi di pendaratan di Jeddah atau di Madinah. Nah, tapi saya belum tahu informasinya dari embarkasi mana saja yang sudah mendapatkan itu. Kalau masih memungkinkan dilakukan, meyakinkan pemerintah Saudi, kita membantu di sini. Tentu bagi Saudi tidak mudah juga, setiap embarkasi itu akan dibuatkan ada imigrasi dari Saudi sendiri. Tapi bagi kita, pemerintah Indonesia yang mengurusi jamaah hajinya, ini penting karena jamaah kita profilnya itu sebagian besar adalah orang tua. Begitu mendarat di negara orang, baru pertama ke luar negeri, perbedaan kultur, budaya, bahasa, tiba-tiba itu berkomunikasi dengan orang lain. Maka menunggu antrian panjang keluar dari bandara itu sebetulnya itu melelahkan sekali. Belum lagi dihitung ketika berangkat dari kampungnya sendiri. Dari kampung itu sudah satu malam, dari kampung menuju pemusatan di kabupaten 1 hari, menuju asrama haji di embarkasi 1 hari. Jadi total 4 hari dan bahkan hampir 6 hari sampai ke Jeddah. Itu melelahkan sekali. Itu yang kita dorong pemerintah supaya jalur-jalur khusus itu bisa dibuatkan, pemisahan itu ada di embarkasi-embarkasi. Nah, nanti akan kita tanya Pak Ramlan dan Pak Kamil, umpamanya siap nggak itu dibuatkan di embarkasi Medan gitu. Apa yang harus kita siapkan? Tentu teknologinya disiapkan, kemudian petugasnya disiapkan. Nah, kita minta tinggal otoritas Saudi saja imigrasinya didatangkan ke sini.
Maka ketika itu sudah sampai berarti kita sudah, begitu kita masuk di dalam satu ruangan itu otoritas Saudi sudah, bukan kita, negara kita lagi. Tapi kulturnya masih kita, itu kan membantu. Nah, itu yang mau kita dorong dan mau kita tanya hari ini, karena waktu kita memang terbatas dan ada beberapa hal yang berubah. Dan bagi kita ini penting, karena pandemi ini kita belum tahu seperti apa, mudah-mudahan ya tidak ada lagi pandemi masa akan datang.